Sebelumnya, kepulangan awal Kana dari London. Bandar Udara London Heathrow. Kana, gadis muda tersebut berjalan sambil menarik koper kecil miliknya beserta sebuah tas yang tidak begitu besar menuju ke salah satu kursi yang memang seharusnya dia tempati. Dengan menggunakan masker, gadis tersebut menelisik nomor kursi pesawat satu persatu. Sepersekian detik kemudian dia terlihat cukup lega karena pada akhirnya Kana menemukan nomor kursi yang dia lafalkan sejak tadi. Begitu tiba di kursi sesuai dengan nomor tiket penerbangan yang dia miliki, gadis itu dengan sedikit kesulitan mencoba menaikkan kopernya ke kabin atas pedas yang terletak tepat di atas kepala tempat duduk para penumpang. Dia sama sekali tidak memperhatikan ada sosok laki-laki yang ada di hadapannya tersebut tengah duduk bersandar di kursi pesawat tersebut. Terlihat agak terganggu karena Kana bergerak tepat di sampingnya, menampilkan bagian perut dan pusarnya ketika gadis itu mencoba menjinjit dan menaikkan kopernya. Laki-laki itu sejenak mencoba memejamkan bola matanya. Kana tiba-tiba mengeluarkan suara terkejutnya saat tiba-tiba Hells gadis tersebut menjadi tidak seimbang hingga membuat tas kecil yang belum sepenuhnya masuk ke kabin pesawat terjatuh ke lantai bawah dan tubuhnya seketika nyaris jatuh karena hilang keseimbangan. Ah! Seketika gadis tersebut berteriak kecil, mencoba mencari pegangan dan nyaris ambruk ke bawah. Rupanya seseorang langsung dengan cepat berdiri dan meraih pinggang Kana dengan gerakan refleks. Bak adegan film Korea, laki-laki yang duduk di kursi samping Kana berdiri dan tangan kirinya mencoba menahan pinggangnya, sedangkan tangan kanannya menahan bahu Kana. Bayangkan seestetik apa keadaan mereka berdua saat ini, terlihat begitu manis membuat iri setiap mata yang memandang. Laki-laki itu tampak menatap bola mata indah gadis di hadapannya itu untuk beberapa waktu, dan secara perlahan dia menghirup aroma manis dari tubuh gadis itu. Cukup lama adegan tersebut berlangsung hingga akhirnya suara seseorang menyadarkan Kana dan laki-laki tersebut. "Tuan Felix, Anda tidak apa-apa, Miss." Seketika dua orang itu terkejut. Yang dipanggil Felix mencoba menarik tubuh gadis itu agar segera berdiri dengan sempurna dan tidak terjatuh. Alih-alih menjawab, Felix langsung bertanya pada Kana. "Anda baik-baik saja?" Dia bertanya sambil mencoba terus menatap bola mata gadis tersebut, menelusuri wajah yang belum bisa dia lihat karena masker yang digunakan oleh Kana. "Aku baik-baik saja." Kana menjawab cepat. Dia membenahi dirinya dengan baik, merasa bersalah karena telah menyulitkan dan merepotkan orang lain. "Ada apa?" Tiba-tiba seorang laki-laki muda berusia sekitar 30 tahunan datang mendekati Kana. "Apa sesuatu yang buruk terjadi?" Nada bicara laki-laki itu sedikit terdengar penuh kecurigaan. Dia menatap ke arah Felix untuk beberapa waktu. "Dia mengganggumu?" Laki-laki itu terus bertanya sambil mengerutkan kening, tatapan matanya jelas menandakan ketidaksukaannya pada Felix. "Aku baik-baik saja, ini semua kesalahanku, orang ini hanya membantuku, Jack." Setelah berkata begitu Kana melepaskan maskernya secara perlahan, dia mengembangkan senyumannya ke arah laki-laki yang dia panggil Jack. Begitu gadis itu melepaskan maskernya, Felix sama sekali tidak bisa melepaskan pandangannya, wajah itu seolah-olah mengingatkan dirinya pada seseorang. "Itu bagus, aku pikir dia menggodamu." Jack terlihat menatap ke arah Kana, dia menyentuh lembut ujung rambut gadis tersebut kemudian kembali berkata, "Di mana tempat dudukmu?" Saat Jack bertanya begitu, Kana menunjukkan kursi yang dia duduki. "Sir, Anda baik-baik saja?" Felix yang terus memperhatikan wajah Kana seketika terkejut saat seseorang kembali mengejutkan dirinya. "Kursi Anda di..." Seorang pramugari perempuan yang terus berusaha bicara ke arah Felix mencoba untuk berkata soal kursi VVIP milik Felix yang dipesannya sudah bisa ditempati. Dia ingin bilang jika Felix bisa berpindah posisi saat ini juga, namun tiba-tiba Felix berkata, "Kembalilah, aku akan duduk di sini."
Katakan pada asisten dan sekretarisku, tidak usah menungguku hingga waktunya landing nanti. Mendengar ucapan Felix jelas saja membuat pramugari tersebut bingung. Ya, kembalilah, aku ingin beristirahat sekarang juga. Awalnya perempuan itu terlihat bingung, melirik ke arah gadis cantik yang duduk tepat di kursi samping sementara di mana Felix tadi duduk. Seolah-olah paham apa yang terjadi, akhirnya pramugari tersebut mengembangkan senyumannya sambil menundukkan perlahan kepalanya. Baik, Tuan, masih di pesawat. Kana terlihat mencoba mencari sesuatu di dalam tas miliknya untuk beberapa waktu, gerakan lembut serta tingkah laku gadis itu membuat Felix terus memperhatikan Kana sejak tadi. Seulas senyuman mengembang di balik bibirnya saat Kana tanpa sengaja menabrak siku karena gadis itu berniat untuk menyingkir dan meletakkan barangnya. Maaf, Sir. Kana bicara sambil berusaha menundukkan kepalanya, agak malu karena sikunya menabrak dada laki-laki yang duduk di kursi sisi kirinya. Bukan masalah. Ucap laki-laki itu pelan. Apa ada masalah? Aku pikir wajahmu sedikit pucat. Felix bertanya sambil menatap wajah gadis di sampingnya itu dengan tatapan sedikit khawatir. Dia pikir wajah gadis itu terlihat sedikit pucat. Aku merasa sedikit pusing. Gadis itu bicara pelan, berusaha berpegangan pada Felix. Kamu mabuk udara. Laki-laki itu terlihat panik, menyentuh cepat kening gadis tersebut. Katakan padaku siapa namamu. Apa kamu mabuk udara? Felix terus bertanya, mencoba untuk menyentuh wajah gadis tersebut. Dia pikir ini bukan mabuk udara, gadis itu seolah-olah kesulitan bernapas. Kana, aku. Saat Kana menyebutkan namanya tiba-tiba gadis itu langsung meraih tubuh Felix dan... Oh God, Nona, Kana. Seketika keadaan menjadi panik, laki-laki itu berdiri dengan cepat. Melihat sesuatu yang tidak baik terjadi, orang-orang seisi pesawat ikut panik, beberapa pramugari langsung melesat datang mendekati Felix. Laki-laki itu merupakan penumpang VVIP eksklusif, tidak ada yang tidak mengenal laki-laki tersebut, dia punya banyak kekuasaan di bawah kekuasaan ayahnya. Semua orang begitu sungkan dan tunduk kepada keluarga besar laki-laki tersebut. Keluarga Crazy Rich serta orang paling berpengaruh dari Meksiko tersebut jelas begitu disegani. Ada apa Dr. Paulo Asteris? Itu adalah panggilan Felix dari semua orang untuk dirinya. Ada apa ini? Dan laki-laki yang bersama Kana tadi tiba-tiba datang, dia terlihat panik dan sedikit marah saat Felix memeluk tubuh Kana yang tidak sadarkan diri. Berikan padaku. Jack bicara sambil berusaha meraih tubuh Kana. Alih-alih memberikan Kana pada laki-laki tersebut, Felix langsung menatap tajam ke arah laki-laki tersebut. Apa kau seorang dokter? Saat ditanya seperti itu, Jack langsung mengerutkan keningnya. Apa? Dia dalam keadaan darurat, jika kamu seorang dokter lakukan pertolongan pertama padanya, jika bukan maka cukup melihat dan jangan banyak bicara. Mendengar ucapan Felix jelas saja membuat wajah laki-laki itu memerah. Kau. Dia ingin marah, namun tiba-tiba saja Kana terbatuk-batuk dan seketika ada darah yang keluar dari mulutnya. Apa yang terjadi? Kana. Jack jelas terlihat panik, mencoba untuk menyentuh Kana tapi tidak berhasil. Tanpa mempedulikan laki-laki di hadapannya, Felix secepat kilat langsung mengangkat tubuh Kana menuju ke arah kabin pesawat first class di mana seharusnya dia tinggal. Berikan peralatanku dan buka kamar milikku sekarang juga. Perintah Felix pada semua pramugari di sana. Semua pramugari jelas bergerak dengan cepat, sedangkan semua penumpang terlihat begitu panik dan saling berbisik. Sedangkan Jack ikut melangkah panik mengikuti arah jalan laki-laki di hadapannya dengan ekspresi yang sulit diartikan.